ما معنى الفقه اصطلاحا؟ Apa yang dimaksud ma'rifah? Naam, yashmul al-ilm wa al-dhann. Al-ahkam al-syar'iyyah, ma ma'na al-ahkam al-syar'iyyah? Naam, al-wujub wa tahrim. Wa kharaja min hadha, yang tidak termasuk ahkam syariah, Imran. La. Yang tidak termasuk ahkam syariah, Abdul Malik. Aghliqul kitab. Ma lakum ya ikhwan idza kana fi waqt al-murajat fatughliqul kitab. Ya Abdul Malik. Ahkam adiyah misalnya. Harus suci mensucikan ahkam syariah. Ya Pak Muhammad. Ahkam apa itu? Ahkam adiyah atau ahkam hissiyah. Ahkam adiyah seperti apa? Hukum kebiasaan. Abdul Malik. Hukum akal ya. Contohnya. Terus juga terus apa lagi? Secara akal apa contohnya? Yang lain. Yang dalam kitab apa contohnya? Ya akhi daiman kada wa kada. Hamas. Ya Ali. Aywa. Besar itu lebih seluruh itu lebih besar daripada sebagian. Al-kul akbar min al-juz wal juz asgharu min al-kul. Al-amaliyah. Apa yang dimaksud amaliyah? Ya, yang berkaitan dengan apa? Amalan yang diamalkan. Yang tidak termasuk adalah yang berkaitan dengan akidah. Seperti apa? Tauhid. Ya. Naam. Bi adillatiha tafsiliyah. Iya, sebab keluar dari pernyataan bi adillatiha tafsiliyah tidak termasuk apa? Ilmu usul fikih, karena usul fikih hanya membahas dalil yang mujmal, global. Thumma qala al-muallif rahimahullah ats-tsani, yang kedua, bi'tibari kaunihi laqaban. Ditinjau dari keadaan usul fikih itu sebagai laqab, gelar bagi suatu ilmu. Laqaban. Jadi kalau kemarin kita hanya memisahkan apa itu usul, apa itu makna fikih. Nah sekarang apa yang dimaksud dengan istilah usulul fikih, ditinjau bahwa usul fikih ini seperti cabang ilmu tersendiri. Bi'tibari kaunihi laqaban, keadaan dia ya yang merupakan laqab, gelar lihadzal fannil muayyan, terhadap
cabang ilmu tersebut yang telah ditentukan. Jadi bukan mustalah. Ya. Punya cabang sendiri. Sebagaimana ilmu nahwu, cabang ilmu sendiri. Mustalahul hadis, cabang ilmu tersendiri. Maka kalau dilihat dari ditinjau dari jenis yang kedua ini, fayu'arrafu, maka didefinisikan bi'annahu, yang dimaksud dengan ilmu tersebut adalah ilmu yabhathu an adillatil fiqhi al-ijmaliyati, yang membahas tentang dalil-dalil fikih secara global. Nah, itu pembahasannya. Adillatil fiqih al-ijmaliyah. Ya, jadi yang dibahas adalah dalil fikih secara global saja. Itu yang dibahas. Seperti perintah. Perintah apa faedahnya? Wajib misalnya. Nah, itu yang dibahas. Nah, apakah benar yang wajib itu? Ataukah perintah itu memberikan faedah sunnah? Ataukah mubah? Nah, itu yang dibahas oleh para ulama usul. Jadi pembahasannya adalah tentang dalil-dalil fikih secara global. Ini pertama. Yang kedua, wa kaifiyatul istifadati minha, bagaimana cara mengambil faedah dari dalil itu. Ini pembahasan yang kedua. Mengambil faedahnya. Caranya bagaimana? Yang ketiga, wahalil mustafidi, keadaannya orang yang mengambil faedah itu apa syaratnya, apa ciri-cirinya. Jadi itu 3 pembahasan yang dibahas dalam ilmu usulul fiqh. Pembahasan yang pertama membahas tentang dalil-dalil fikih secara global. Yabhathu an adillatil fiqhi al-ijmaliyah. Yang kedua, mempelajari bagaimana cara yang benar di dalam mengambil faedah dari dalil itu. Jadi ditempatkan di tempat yang sesuai. Penempatannya bagaimana. Kemudian yang ketiga, wahalil mustafid, dan keadaan orang yang mengambil faedah itu bagaimana. Dalam hal ini yang dimaksud dengan mustafid adalah mujtahid. Apa itu syarat-syarat dalam berijtihad? Kapan seorang boleh dikatakan dia seorang mujtahid? Nah, itu yang dibahas. Ya. Fal muradu biqaulina, maka yang dimaksud dengan perkataan kami, sekarang beliau jelaskan definisi yang di atas. Ya. Yang dimaksud dengan perkataan kami di atas al-ijmaliyah, ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih ijmaliyah secara global. Yang dimaksud dengan ijmaliyah adalah al-qawaidul ammatu. Kaidah umum. Ya. Mislu qaulihim, seperti misalnya perkataan mereka al-amru lil wujub. Nah, itu dalil namanya. Tapi dalil yang berbentuk kaidah. Ya. Sehingga penyebutannya pun secara global. Kalau terperinci ya sudah menyentuh Al-Qur'annya, sudah menyentuh nas dari hadis. Tapi ini bukan nas Al-Qur'an. Tidak ada dalam Al-Qur'an penyebutan al-amru lil wujub. Tidak ada. Tapi itu sebagai kaidah saja. Itulah yang dibahas. Wan nahyu litahrim misalnya. Bahwa larangan itu ya memberikan hukum apa? Haramnya yang dilarang. Haramnya hukum mengerjakan apa yang telah dilarang itu. Wasihhatu taqtadun nufuz. Ya. Dan as-sihhah, kesahihan suatu amalan, taqtadi an-nufuz,
itu mengharuskan bahwa amalan itu nafir, sukses. Ya, ini dapat pahala, ya, bebas dari terbebannya suatu amalan. Itu namanya. Jadi kalau amalan itu sahih, konsekuensinya apa? Amalan itu nafir, terlaksana. Nah, dalam artian dia tidak lagi diberikan beban untuk melaksanakannya. Kalau dia misalnya sholat zuhur, ya, dia mendatangkan syarat-syaratnya, mengerjakannya dengan sesuai perintah dan anjuran, rukunnya didatangkan dan seterusnya, sehingga dikatakan dia telah melaksanakan sholat zuhur. Dikatakan sholatnya apa? Amalannya tersebut sahih. Nah, dari amalan yang sahih ini apa akibatnya? Akibatnya bahwa dia telah mengamalkan sesuatu yang sahih. Berarti apa konsekuensinya? Nafid, telah terlaksana amalan itu. Ya, berarti apa? Dia berhak untuk mendapatkan apa yang didapatkan oleh seorang yang mengamalkan suatu amalan. Nah, seperti misalnya apa? Dapat pahala. Nah, ya, dia mendapatkan pahala. Ya, dia tidak dibebani lagi untuk melaksanakan sholat zuhur karena dia sudah melaksanakannya. Nah, tapi kalau misalnya dia mengamalkan sholat zuhur, tidak wudu, dalam artian dia berhadas, mengamalkan sholat tersebut dalam keadaan dia muhdits, dia berhadas, berarti pekerjaan dia, walaupun dia melaksanakan sholat zuhur, tapi tetap dalam keadaan berhadas. Keadaannya apa? Fasid amalannya. Amalannya rusak, ya kan? Dan kerusakan dari amalan itu tidaklah, ya, memberikan konsekuensi nafid, tidak terlaksana begitu. Sehingga apa? Dia dituntut lagi untuk melaksanakannya. Dan dia tidak mendapatkan pahala. Faham ya, ikhwan? Nanti akan ada nanti penjelasannya. Nah, itulah yang dibahas dalam ilmu usul. Jadi semua yang dibahas dalam ilmu usul adalah kaidah-kaidah secara global. Fa kharaja bihi, maka keluarlah dari syarat ilmu usul fikih itu dalilnya harus global, maka tidak termasuk darinya al-adillatut tafsiliyah, dalil-dalil secara terperinci. Ini tidak dibahas dalam ilmu usul. Dalil secara terperinci, ya, yang menyentuh langsung kepada Al-Qur'annya dan sunnahnya, itu tidak dibahas. Fala tudkar fi usulil fiqhi, maka tidak disebut di dalam usul fikih, ya, dalil terperinci tersebut, illa kecuali ala sabilit tamtsil, kecuali hanya untuk memberikan misal bil kaidah, terhadap satu kaidah. Ya, kecuali hanya untuk memberi misal saja. Jadi kadang mungkin disebutkan di sini dalil dari Al-Qur'an, kadang disebutkan dalil dari sunnah, tapi itu bukan inti, itu hanya dalam rangka untuk memberi misal. Ya, sebagai permisalan saja. Misalnya kalau beliau akan menyebutkan nanti al-amru lil wujub, perintah itu memberikan faedah wajib. Misalnya, contoh kaidah ini, Allah berfirman wa aqimus shalah wa atuz zakah. Maka di sini perintah, nah, gitu. Ya, asalnya lafaz apa dalil wa aqimus shalah wa atuz zakah itu kan sudah dalil terperinci, ya kan? Karena sudah menyentuh nas Al-Qur'an dan hadis. Ya, yang itu bukanlah pelajaran inti dari ilmu usul. Disebutkannya itu hanya sebagai contoh. Antum ya kawan, adapun terperinci ya tentu pembahasannya di dalam pembahasan fikih. Naam. Wal muradu biqaulina, yang dimaksudkan dengan perkataan kami, wa kaifiyatul istifadati minha, bagaimana cara mengambil faedah, ya, dari dalil-dalil yang disebutkan secara global itu. Ini kan pengertian yang kedua. Syarat yang kedua dalam ilmu usul, yaitu apa? Ma'rifatu, kita mengenal, ya, mempelajari
kaifa yastafidul ahkam, bagaimana cara dia mengambil faedah dari hukum-hukum yang ada. Min adillatiha, dari dalil-dalilnya. Dalil-dalil fikih itu tadi. Ya, dengan cara apa? Bidirasati ahkamil alfaz. Dengan mempelajari hukum-hukum lafaznya, bagaimana. Apakah lafaznya itu perintah, atau lafaznya itu sekedar pernyataan, ataukah perbuatan Rasulullah, atau perkataan sahabat. Jadi mempelajari hukum-hukum lafaz. Wa dilalatiha, dan penunjukan-penunjukannya. Apa yang ditunjuki oleh lafaz tersebut. Min umumin, dari keumumannya. Apakah lafaz itu umum? Wa khususin, ataukah khusus? Ya. Wa itlaqin, ataukah mutlak? Wa taqyid, ataukah muqayyad? Nah, nanti akan disebutkan masing-masing dari istilah ini. Umum itu lafaznya apa? Lawannya khusus. Mutlak itu lawannya muqayyad. Nah, ini semua akan dipelajari. Wa nasikh wa mansukh. Ya, akan dipelajari pula apakah apa ini menghapuskan hukum sebelumnya. Wa mansukh, atau terhapus sebab ada hukum yang berikutnya. Itulah yang dipelajari. Wa ghairu dzalik, dan seterusnya. Ya. Yang lainnya dipelajari itu semua dalam ilmu usul al-fiqh. Misalnya ketika kita mengetahui di sana ada hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah melarang minum berdiri. Di sana ada lagi hadis yang menunjukkan bahwa ternyata Rasulullah pernah melakukannya. Lah, bagaimana cara mempelajarinya? Dibahas. Ya, kalau terjadi kontradiksi, ta'arud secara zahir antara dua dalil, bagaimana cara menggabungkannya? Apa yang harus kita sikapi? Apakah kita mengatakan satu dalil ini terhapus dengan dalil yang berikutnya, atau bagaimana? Nah, itu nanti cara kita ya mengambil faedah. Itu namanya mengambil faedah dari hukum-hukum tersebut, dari dalil-dalil itu. Wa ghairu dzalik, dan yang lainnya. Fa innahu bi idrakihi, karena sesungguhnya dengan kemampuan dia menjangkau ilmu tersebut, yastafidu, dia pun mengambil faedah min adillatil fiqhi, dari dalil-dalil fikih itu, ahkamah, hukum-hukumnya. Sehingga sampai pada kesimpulan hukumnya ini wajib, hukumnya ini sunnah, hukumnya ini haram. Bisa difahami ya kawan? Nah. Wal muradu biqaulina wa halul mustafid, keadaan orang yang mengambil faedah dari hukum-hukum itu. Yang dimaksud dengan mustafid adalah mujtahid. Ma'rifatu halil mustafid, yaitu mengetahui keadaan orang yang mengambil faedah itu. Siapa yang mengambil faedah? Wa huwal mujtahid. Yang dimaksud adalah orang yang sudah sampai kepada derajat mujtahid, ahli dalam beristihad. Sumya mustafidan, dia dinamakan sebagai orang yang mustafid, mengambil faedah, li'annahu yastafidu, karena dia mengambil faedah binafsihi, dia mengambil sendiri faedah itu, al-ahkama, hukum-hukum tersebut. Ya, min adillatnya, langsung dari dalil-dalilnya. Kenapa? Libulughihi martabatal ijtihad, karena dia telah sampai kepada tingkatan sebagai seorang yang berijtihad, mujtahid. Fa ma'rifatul mujtahid, maka mengenal kapan dikatakan seorang itu mujtahid, wa syurutul ijtihad, syarat-syarat dalam berijtihad, wa hukmuhu, dan hukumnya, wa nahwu dzalik, dan yang semisalnya, yubhatu fi usulil fiqh. Ini dibahas seluruhnya dalam ilmu usul al-fiqh. Nah, ya, inilah makna usul fiqh apabila ditinjau bahwa dia adalah merupakan cabang ilmu tersendiri yang berbeda dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Tayyib, ila huna ikhwan. Tafadhalu hafizakumullah.